Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, perkenalkan Agustia Pratama, NIM saya 41423110092 pada minggu 11 perancangan berbasis mikroprosesor. Di TB2 ini saya mendapatkan buatlah satu project yang menggunakan 2 buah sensor dan minimal satu motor aktuator seperti motor DC, servo atau stepper yang menggunakan 2 buah sensor dan Arduino. Di sini saya menggunakan Tinkercad untuk simulasinya. Di sini saya membuat project pintu garasi otomatis yang berbasis Arduino Uno, kemudian menggunakan sensor ultrasonic. Di sini kita bisa melihat ultrasonic sebagai pendeteksi jarak, yang mana akan mendeteksi jarak mobil atau kendaraan yang memasuki pintu pagar atau pintu garasi. Di sini ada servo yang akan menggerakkan setelah objek kendaraannya melewati pintu garasi. Kemudian ada LDR, di mana sensor LDR ini adalah sensor yang mengatur tentang intensitas cahaya yang diterima oleh mobil melalui ultrasonic, kemudian akan memberikan output terhadap motor servo sendiri. Di sini saya menggunakan potensio untuk mengatur kontrasnya atau brightnessnya pada potensiometer, pada display, kemudian dihubungkan masing-masing ke pin Arduino. Pada ultrasonic dihubungkan kaki trigger dan kaki echo-nya ke pin 9 dan pin 10. Sedangkan selebihnya dihubungkan ke PCC dan GND, kemudian motor PCC GND, kemudian dihubungkan ke pin 7. Baik, sedangkan untuk LDR di sini dihubungkan ke ground dengan ada tambahan beban atau resistor sebesar 1000 ohm. Kemudian diberikan PCC untuk pengukurannya. Baik, di sini pin yang digunakan pada LDR adalah pin analog. Jadi kita membaca nilai analog pada intensitas cahaya LDR. Baik, di sini kita akan menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing dalam proyek pintu garasi otomatis. Jadi pintu garasi otomatis ini di sini sebagai penggerak motor atau motor yang akan membuka pintu garasi. Pendeteksi jarak ultrasonic adalah mendeteksi kendaraan yang akan melewati pintu garasi. Jadi apabila kita mengikuti pada program, terlebih dahulu kita harus menginisialisasi atau mengincludekan library masing-masing. Di sini ada wire.h, servo.h untuk library servo, ikut kristal untuk library display 16x2. Di mana pada display 16x2 digunakan pada pin 12, pin 11, 5, 4, 3, dan 2. Ini adalah library dengan nomor pin interface masing-masing. Dengan seperti yang saya jelaskan, trigger digunakan pada pin 9, pada pin 10, sedangkan servo pada pin 7. Konstanta integer distance threshold adalah ambang batas yang akan kita terapkan pada pintu garasi kali ini. Dibaca dalam sentimeter. Jadi 100 cm adalah jarak akhir yang dikontrol. Maaf apabila suaranya agak mengganggu. Di sini juga kita harus menginisialisasi integer like pin sama dengan A0. Jadi pin LDR terdapat pada A0. Pada ultrasonic sendiri kita menggunakan bilangan pecahan dengan tipe float, duration host, atau distance CM. Jangan lupa untuk menginisialisasi servo, objek servo yang dikontrol oleh servo. Baik, di sini ada program untuk mengatur jumlah baris dan kolom pada LCD, di mana ada LCD 16x2, trig pin sebagai output, echo pin sebagai input, inisialisasi light pin sebagai input, kemudian servo attach, servo pin. Baik, di sini kita akan menghitung dan mengukur durasi pulsa dari pin echo dengan rumusan pulse in, echo pin, high. Menghitung jaraknya, distance, cm adalah penamaan lain dari jarak yang diukur sama dengan 0,017 dikali duration as. Baik, ini adalah tampilan akan menampilkan jarak,
dan yang ditampilkan adalah distance cm. Selebihnya adalah yang ditampilkan cahaya yang diterima. Jadi ambang batas sensor cahaya LDR. Pembacaan pada pin A0 atau light pin. Pada program menggunakan fungsi if dan else, di mana jika light sense atau A0 pada LDR, pin analog LDR, di bawah nilai 500, maka LCD print menampilkan redup pada display. Sedangkan apabila tidak, akan menampilkan terang, delay 0,5 second. Untuk pengukuran jaraknya sendiri, kita menggunakan ambang batas. Jadi if distance, jarak yang diukur atau jarak yang dihadapi oleh objek ultrasonik diukur dengan lebih kecil, batasannya pada distance threshold adalah 100 cm, maka servo forward akan rotasi motor servo ke 90 derajat, artinya membuka pintu garasi. Sedangkan jika tidak atau lebih besar sama dengan, servo right tidak akan berpindah atau rotasi motor servo ke 0 derajat. Jadi dalam kondisi masih tertutup. Baik, di sini kita akan mencoba simulasi dengan menggunakan Tinkercad. Baik, di sini kita bisa lihat, saya akan jauhkan. Kita lihat pada penggunaannya ultrasonik di sini, objek di jarak 180. Jadi di sini adalah 252. Apabila 252, maka cahaya pada LDR tidak mengalami perubahan atau tidak akan memberikan output terhadap servo, yang artinya pintu masih tertutup. Sedangkan apabila sudah 138 masih belum, tampilan akan masih redup. Baik. Jadi kita lihat setelah deteksi jarak sama dengan 3,39, maka servo bergerak. Kita lihat sekali lagi simulasi lebih jelas. Ini berarti kita harus pada sensor LDR, apabila memasuki kita harus menerangkan intensitas pada analognya. Oke. Maka jadi sinyal cahaya atau intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR adalah terang dengan objek pada jarak 31. Kita akan mencoba ulang. Jadi sensor LDR sebenarnya pada konsep nyatanya adalah penerima. Dipindahkan terlebih dahulu. Jadi ini di jarak 86, light terang dan pintu sudah dibuka. Kita akan membuktikan bila kita memindahkan maka kondisi servo tertutup atau pintu tertutup, atau rotasi servo motor servo di kondisi 0 jika di jarak 170. Bagaimana di jarak 100? Baik, kita lihat di 96 itu pintu servo kebuka dengan intensitas yang diterima pada LCD display 16x2 adalah terang. Jadi mungkin apabila saya dapat menyimpulkan, intensitas cahaya yang diterima dari kendaraan dibaca oleh jaraknya ultrasonik, ada sensor ultrasonik, akan mengakibatkan pintu garasi terbuka dan tertutup dengan rotasi servo di angka 0 derajat dan di sudut 90 derajat seperti yang kita lihat. Jadi apabila melewati 100, maka servo akan kembali ke posisi 0, sedangkan melewati lebih besar daripada ambang batas, artinya di bawah 100, jadi atau lebih mendekati sensor ultrasonik, maka
cahaya yang diterima akan terang, kemudian jarak 31,094 dan membuat servo bergerak 90 derajat atau menutup atau membuka pintu dengan kendaraan masuk. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada simulasi kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.